Selamat datang di X Undercover. Channel ini merupakan perbincangan antara Dr. Jaya dan Pak Franky yang bertujuan untuk edukasi serta menceritakan pengalaman Dr. Jaya sebagai ahli forensik dan patologi. Sekedar informasi terkait jadwal tayang X Undercover yang akan tayang setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Maka dari itu, untuk mendukung channel ini agar selalu memberikan tayangan yang informatif dan edukatif, kalian bisa dukung kami dengan cara like, comment, subscribe, dan share. Dan selamat menonton! Termasuk ini kali pemuda-pemuda waktu zaman Sumpah Pemuda, bukan? Ya, Ya itu pahlawan lah. nah dia itu adalah orang-orang pertama, orang Jawa pertama tuh yang jadi dokter. Kan waktu itu si Belanda ini nih ceritanya nih ya, orang Belanda pada waktu itu. Kan semua dokter tuh Belanda, karena kita nggak ada yang berpendidikan pada waktu itu. Coba dokter zaman dulu adanya, berarti dokter gak Belanda. Jadi Belanda semua. Nah kemudian di sini ada penyakit macam-macam. Penyakit di masyarakat. Si Belanda ini bilang, waduh penyakit begini nih gawat nih. Cacar. Gawat nih kalau dia ngobatin orang-orang itu, rakyat kalau nggak diobatin kan banyak yang mati kan, bahaya. Dia cacar, dia mau obatin dia nggak bisa. Dia takut ketularan. Gimana caranya? Jalan pintas. Dia panggil lah orang-orang Jawa. Orang-orang Jawa, mau nggak gua didik jadi dokter katanya. Ini studio kayaknya mau kita renovasi nih, Dok. Ini kan sekarang gara-gara saya udah mulai bisa bandel lagi, bisa jalan lagi, kita bisa kembali ke studio yang sekarang nih. Tapi ya kita perlu pembaharuan supaya istilahnya ya makin lama makin enak dilihatnya. Ya. Nah, kalau nggak ditambahin enaknya, muka saya kan nggak enak buat dilihat, Dok. Dok, gini saya mau ngomong sama dokter masalah obat nih, Dok. Kemarin kan waktu saya jatuh tuh kan dikasih obat-obatan barat lah, Dok ya. Yang kalau nggak salah dokter bilang apa, buat melemaskan otot ya, apa relaksasi otot. Oh, relaksasi otot. Otot pegal itu bikin sakit. Nah, padahal zaman dulu tuh ada yang namanya dari jamu-jamuan. Dokter tahu yang namanya param. Ya, param. Param ya, param kocok sekarang karena udah dicairin. Tapi kalau zaman dulu kan paramnya masih segede gini, segede sabun mandi hotel. Kita kasih air panas terus kemudian dia lumer gitu kan. Itu satu. Atau kalau enggak ada, saya juga suka pakai yang namanya arak kepukul. Ya, itu ada tuh lo banteng ya. Sekarang lo xiaogok anaknya kalau apa cucunya tuh. Baunya nggak enak. Untuk sebagian orang, buat saya sih fine-fine aja karena saya suka bau arak gitu kan. Nah, sebenarnya kan di sini kan banyak nih, Dok, pengobatan tradisional nih, Dok ya. Itu secara umum dulu nih, Dok. Pengobatan tradisional tuh sebenarnya banyak benernya atau banyak nggak benernya nih, Dok? Nah, kalau ditanya saya sih, kalau saya sendiri sih pribadi mengatakan banyak benernya. Banyak benernya. Karena kenapa? Orang tuh pakai misalnya contoh deh arak lo banteng tadi. Kalau dia nggak manjur, nggak mungkin dia sampai ratusan tahun eksis. Dan orang pasti memanfaatkan dan itu berguna. Dan jangan sangka itu yang namanya kita bilang kedokteran, itu juga sesuatu yang asalnya tiba-tiba muncul dari langit. Enggak. Mereka juga dari yang tradisional itu yang dipakai dan kemudian difabrikasi. Jadi misalnya contoh, mungkin nggak banyak orang tahu, misalnya obat darah tinggi, Reserpin. Itu asalnya dari tumbuhan, pohon Reserpina. Sedokart buat jantung. Obat digitalis dari daun-daunan, Franky. Terus itu lagi, Dok, apa bangsanya kayak apa yang di iklan di TV tuh, ekstrak dari kulit buah manggis. Iya, dari manggis. Jadi semuanya tuh asalnya itu, cuman kemudian difabrikasi, dia cari bahan aktifnya itu kemudian dijadiin tablet. Maka sana jadi berubah. Kalau gitu ya, terus ya artinya itu adalah sesuatu yang memang sudah terbukti, kemudian dibikin menjadi modern. Saya kemarin waktu saya kuliah dulu ya, ada salah satu dosen saya, Dr. Samsudin namanya, dari bagian farmakologi, itu dia membuat membuat kapsul buah katuk, daun katuk. Kan kalau orang hamil kan, buat emak-emak nih, Dok, hamil. Dia makan daun katuk, makan sayur katuk, supaya ASI-nya banyak. Produksinya banyak. Dan itu semua sudah ratusan tahun, itu orang percaya dan memang terbukti.
Nah, cuman kan nggak semua orang sanggup makan katuk banyak. Sama dia tuh diproses sedemikian, diekstrak, dijadiin kapsul. Jadi ini minum berupa kapsul. Jadi itu salah satu sebabnya kenapa obat-obatan tradisional ini yang bentuk aslinya, Dok ya, kalah bersaing dengan obat-obatan modern. Ya. Karena modern bisa berasal dari tradisional juga kan, Dok ya. Nah, soalnya begini, kalau bahan yang aslinya tumbuhan situ, kemudian dibikin kemudian jadi bubuk, kemudian dicampur sama air, itu namanya jamu. Jamu namanya. Tapi kalau itu di ekstrak sampai dapat bahan kimianya, dibikin di pabrik, namanya tablet, Frankie. Dokter sering ke Solo nggak, Dok? Apa? Di Jawa Tengah. Hati-hati kalau ngomong jamu, Dok, di sana. Apa? Jamu itu salah satu istilah orang nyebut sengsu. Apa tuh? Sengsu itu jamu atau tongseng, asu. Oh, sengsu. Iya. Di Solo di ya? Jawa Solo, di daerah Muntilan saya pernah lihat ya, ada tulisan sengsu. Itu kependekan dari tongseng, asu, tapi nama lainnya juga jamu. Jadi ini jamu herbal maksud dokter kan ya? Iya, bukan jamu yang tadi saya sebut ya. Jadi itu misalnya contoh kayak gitu. Ada orang misalnya ya zaman dulu lah, misalnya kalau saya sih ingat ya, waktu kecil dulu kalau misalnya kita sesek napas, ya dikasih minyak kayu putih di sini rasanya lega. Ya sekarang juga itu ada dalam bentuk yang lain-lain nih, misalnya fix atau apa kayak gituan. Sebenarnya itu cuma perubahan aja sih sebenarnya. Jadi itu ada ini. Cuman yang itu memang orang tahu bahwa itu asalnya dari tradisional berubah menjadi ini. Karena yang paling banyak berubah itu adalah di RRC, di Cina. Kalau kita itu antara tradisional sama modern, itu bedanya jelas. Kalau tradisional berupanya daun-daun, akar-akar, diseduh, dimasak, digodok, dari 2 liter jadi seliter, diminum seperti itu, jelas seperti itu ya. Tapi kalau namanya di Jepang dan di China, itu mereka sudah dirubah menjadi tablet, menjadi infus dan lain-lain. Sehingga jangan heran, iya. Sekarang udah sampai kayak gitu? Iya, karena saya punya satu pasien saya nih ya, dia kena saya kolon, saya usus besar. Di sini sudah diobati sama dokter, di kemo, dia nggak tahan banget. Dia balik ke saya, dok saya nggak tahan di kemo, nih kemo mesti sekian kali, saya nggak tahu. Terus, jadi kamu mau gimana kalau nggak di kemo selesai, kan kamu bisa kankernya bisa berkembang. Dari usus kan bisa menjalar kemana-mana. Saya bilang, nggak, saya mau pergi ke RRC aja. Dia pergilah, sebenarnya memang pamitan aja sama saya. Dia pergi, begitu dia balik lagi, dia bilang, wah dok, enak dok saya di sana. Kemonya tuh nggak ada efek samping dok. Kalau di sini saya bilang saya mual, rambut saya rontok, apa segala macam. Di sana saya di kemo juga dok, kemonya, tapi nggak ada efek samping apapun sama saya sehat-sehat aja. Berat badannya bagus, terus kemudian tumornya juga mengecil segala macam. Terus cuman heran, ya dok, tapi saya mau minta tolong dok. Apa? Saya bilang, di sana saya dikasih obat, obatnya obat infus. Infus. Yeah. Dokter bantuin saya infus. Masa cuma buat infus begini saya mesti bawa ke sana? Ya tanya sana ada dokter, nggak ada katanya kasih. Infus. Cuman saya kan mesti hati-hati. Saya infus pasien, biar gimana kan statusnya pasien saya. Kalau dia diinfus kemudian kenapa-napa kan saya tanggung jawab dong. Oke Pak, saya mau nanya aja nih, tapi info konsen dulu ya. Kalau ada apa-apa saya nggak tanggung jawab. Jadi kasih ibu, benar infusan. Kasih, saya bilang brosurnya saya minta. Brosur ada bahasa Mandarin, tapi untung ada bahasa Inggrisnya. Bahasa Inggrisnya. Lah, saya kaget. Bentuknya infus, benar-benar infus kayak obat dokter. Tapi isinya fruktus apa. Terus ada folia apa. Folia itu daun. Terus kemudian ada rizoma, akar. Jadi isinya tumbuhan semua, Frankie. Tapi bentuknya udah putih begitu. Jadi saya bilang, tapi benar-benar saya lihat nggak ada. Dan dia setelah dia di kemo sama cara begitu, masih 10 tahun kemudian masih hidup. Bahkan lebih lagi setelah itu. Dan happy. Nggak pakai ada penderitaan. Nah itu dia. Maksudnya saya, mereka teknologi sudah sedemikian canggih, sampai itu tuh udah bisa diekstrak dari dibikin seperti kayak preparat barat. Nah itu dia dapatnya di rumah sakit. Jadi maksudnya di sana itu ya barangkali ada bagusnya. Ada kedokteran barat, kedokteran timur, itu mereka berdampingan. Berdampingan. Dan itu ya punya plus minus masing-masing. Kalau menurut saya tuh
nggak bisa kita bilang, wah kalau yang tradisional tidak baik, belum tentu. Karena sebenarnya tergantung, dan mereka sudah lakukan penelitian juga pada kasus-kasus itu memang bisa ngobatin. Nah sekarang yang saya mau nanya justru satu nih, kamu sendiri sebagai seorang anak ya yang hidup dari sejak zaman dahulu kala, tahun 2002 dok. Oke. Pernah dikerok gak? Dikerok? Ya. Pernah, tapi saya nggak suka, jujur aja dok, sakit. Kalau suka makanan, Franky. Oh iya. Kalau itu bukannya emang sakit. Ya kan kamu lagi sakit. Dikerok. Apalagi kalau di daerah sininya nih dok, di iga. Geli, kayak dikelitikin. Oh geli, sakit Franky, pedih. Enggak, geli. Jadi kita pakai ngigel-ngigel gitu dok. Tapi pernah kan dikerok? Pernah. Terus kalau dikerok sampai jadi belang-belang kayak macan nggak gitu? Ya. Nah belang-belang kayak macan. Nah sekarang pertanyaannya begini. Sebenarnya dikerok itu yang kamu rasain apa setelah dikerok? Ngantuk kalau sih mah. Selalu apa-apa juga jadinya saya konversi jadi tidur, ngantuk. Ya itu sih sifat asli kamu dok. Bukan gara-gara kerok kan makin ngantuk. Asli saya dok. Itu mah nggak ada efek namanya. Tapi begini, saya sih nggak tahu ya. Tapi yang kerok itu adalah satu metode pengobatan yang tradisional yang dari dulu sampai sekarang itu masih banyak orang praktekkan. Ya, kayak saya juga kadang-kadang pernah dikop dok. Dikop, orang-orang mau dikop apa, saya tidur. Nah, sekarang dikerok. Kerok itu dulu pakainya apa kamu? Pakai minyak. Sorry, zaman sekarang udah nggak ada nih dok. Dulu minyak kelapa. Minyak kelapa, tapi sempet saya ada beberapa kali minyak dikerok. Kelapa, terus pakai Remason. Minyak angin, Remason. Remason udah nggak ada dok ya? Ada. Masih ada nih? Masih. Itu banyak manfaatnya tuh buat saya tuh. Nah, itu dikerok. Pakainya itu yang buat ngeroknya apa? Nah, itu yang bikin sakit, dok. Jadi, ternyata kalau kita mau ngerok, dok, kita jangan pakai duit yang pinggirannya tuh bergerigi. Bukan, justru yang bergerigi tuh sebenarnya enak. Karena pinggirannya ada lekuk sini. Tapi kalau yang rata pinggirannya itu yang sakit. Tapi yang bergerigi itu lebih enak, lebih soft lah. Itu duit paling gede ya biasanya gitu kan. Dikerok itu. Nah, sebenarnya itu dia jadi belang-belang itu. Sebenarnya apa yang terjadi menurut kamu? Dakinya dikeluarin. Kok daki? Itu kurang mandi lah. Bukan daki. Apa? Itu sebenarnya trauma. Trauma itu membuat trauma pada kulit sehingga jaringan di bawah kulit itu ada perdarahan di bawah kulit. Dan darah itu warnanya merah. Karena di kulit kelihatan di luar permukaan kan. Jadi kalau dikerok di satu tempat terkerok terus jadi merah, itu perdarahan di bawah. Kerok gitu karena dia jadi karena berbaris-baris itu jadi seperti kayak macan gitu loh. Nah, terus sebenarnya gini, saya sendiri waktu kecil sering dikerok. Kalau saya batuk, flu segala macam dikerok. Suka nggak dok dikerok? Kalau saya sih suka-suka aja. Suka ya? Berarti dokter sering dan suka. Dikerok gitu. Terus udah gitu yang saya rasakan ya, habis gitu badan segar dan kemudian batuk pileknya cepat sembuh, Franky. Nah, itu masih sering dilakukan gitu loh. Terus ya saya nggak tahu, tapi saya ngerasain seperti itu. Sampai sekarang saya liatin masih banyak orang masyarakat kita tuh begitu. Masih. Anak saya masih suka kerokan. Cucu saya masih dikerok sama mamanya. Itu kerok. Cuman nggak pakai duit lagi Franky sekarang. Ya pakai benda-benda apa yang lebih tumpul. Tapi kadang-kadang kalau anak kecil sih dipakainya pakai bawang aja tuh. Bawang gitu itu juga. Tapi begini, sekarang pertanyaannya sebenarnya itu efektif apa enggak? Dan itu ada gunanya apa enggak gitu loh? Karena saya sebagai korban kerok, iya efektif. Saya ngerasanya efektif, tapi sebagian besar orang, terutama yang belajar pulang dari luar negeri, dia bilang kerok udah nggak boleh katanya. Alasannya? Kulitnya nanti jadi tipis lah, apalah segala macam. Kulit jadi tipis. Makanya saya bilang itu. Kamu ngegarap juga kulit jadi tipis. Makanya saya bilang itu dakinya dikeluarin jadi tipis deh dok. Gitu. Enggak, kalau daki sih itu teori kamu aja, itu kurang mandi artinya. Ada itu bikin perdarahan kulit. Tapi sekarang begini, perdarahan kulit di bawah kulit itu dok ya yang terjadi. Perdarahan di bawah kulit. Nah sekarang begini, saya tuh sebenarnya sempat bingung sebenarnya ini ada efektif nggak, sampai sekali waktu saya saya tuh orangnya suka nanya Franky, apa yang gitu-gitu saya tanya. Saya tanya ke profesor saya, Prof. Arif Budianto. Arif Budianto. Prof, saya mau nanya, orang dikerok tuh ada efeknya nggak sih? Ada lah katanya. Oh saya kaget. Dia bilang ada lah. Terus
Saya bilang, sebenarnya apa yang terjadi? Nah, saya bilang gini, kamu tahu nggak, ini ada beberapa terapi yang dilakukan oleh dokter-dokter zaman dulu, waktu saya masih kecil dulu. Pasien diambil darahnya, kemudian sekitar 10 sampai 20 cc disuntik lagi di pantat. Dipindahin, Dok. Ya ampun. Dia bilang, buat apa? Ini bukan orang nggak ada kerjaan nih, Dok ya? Dokter. Dia bilang dokter, zaman dia kan banyak dokter Belanda. Diambil, disuntik, jadi disuntik dipindahin ke situ. Saya bilang, terus buat apaan? Buat ngobatin flu katanya. Ya lo. Terus bilang, bagaimana ceritanya, Prof? Sekarang begini, dia bilang, darah itu adalah darah, dia letaknya di dalam pembuluh darah. Kalau darah itu diambil, disuntik ke pantat kamu, dia ada di dalam jaringan kulit, di jaringan otot. Pantat itu jaringan otot. Bukan tempatnya kan? Kekebalan kita itu menganggap bahwa itu benda asing. Jadi gini loh, kamu punya satpam. Satpamnya ngantung-ngantung kan kayak kamu gitu loh. Dia nggak ada kerjaan, dia ngantung-ngantung. Tiba-tiba ada orang ketongan. Gaji kan? Ya dapat gaji. Terus tiba-tiba ada orang krekek gitu buka pintu. Langsung bangun dong satpamnya dong. Bersiaga, lihat ada apa itu gitu loh. Terus tidur lagi? Ya enggak. Tapi kalau misalnya gitu dia curiga gitu mungkin dia jadi nggak tidur. Ini satpam yang benar nih, bukan satpam Frankie nih, Dok ya? Iya. Kalau satpam Nah, Frankie jadi maksudnya gitu, dia bilang, pada saat ada benda asing masuk ke tubuh, sel kekebalan kita, sel darah putih itu akan pergi ke tempat yang luka atau yang berdarah. Dia pergi ke situ, dia lihat tuh ada banyak darah nih, benda asing nih. Ayo kita lawan. Dia makanin itu, Frankie, sel darahnya. Maka tuh kekebalan kita tuh jadi terjaga. Nah kalau kita pada saat itu flu, maka dia jadi segar tuh, itu kekebalannya, dia nggak akan ngantemin virusnya dan segala macam. Membangunkan satpam yang ada di dalam badan kita. Itulah yang kemudian membuat badan kita segar, karena penyembuhan kita jadi lebih cepat, dia bilang. Sederhana banget ya. Itu keterangan medisnya. Nah dia bilang pada kerokan hal yang sama terjadi. Cuman kamu kan kalau ngambil darah kan susah. Ya. Kalau orang awam, kamu kerok itu kan berdarah. Nah mekanisme itu terjadi pada kerokan. Jadi membangkitkan kekebalan badan kita supaya berjaga-jaga dan kemudian menghantam semua kuman dan virus yang ada di dalam. Tapi Dok, kalau dikerok tujuannya untuk membangkitkan si darah tadi, Dok, buat apa pakai remason? Buat apa pakai minyak? Supaya anget, kagak sakit, nggak lecet. Kan itu kan jadinya licin, nggak lecet, supaya kulitnya nggak robek. Oh gitu. Jadi supaya itu cuma. Dan itu anget-anget itu kan juga membantu. Artinya dikasih apa aja juga boleh lah, Dok ya, supaya licin ya, Dok ya. Iya. Nah, itu satu. Nah terus soal kop juga sama sebenarnya, Frankie. Kop itu mungkin ada beberapa temen yang nggak tahu. Jadi orang tidur. Ditaruh ini, kalau dulu sih ada uang logam, dibungkus sama kain, terus diikat gitu ya, jadi kayak cungcungan gitu loh. Ditaruh, dibakar, dikasih minyak, dibakar tuh ditutup sama gelas. Karena ditutup sama gelas kan oksigennya habis. Dia naik lah, ketarik lah ototnya tuh. Kulitnya ketarik ke atas, jadi muncung gitu. Lama-lama terjadi perdarahan di situ karena ketarik kan. Iya, sampai ada yang darah keluar tuh, Dok. Jangan sampai ada darah keluar, ya muncung gitu. Jadi setelah diangkat ada biru bulat gitu. Itu namanya kop. Itu kop yang tradisional. Kalau sekarang tuh kopnya ada mesinnya, ada alatnya, Cina yang keluarin tuh. Langsung diginiin, langsung dipompa ya. Kop. Itu mekanismenya sama. Itu efektif. Iya efektif. Karena itu emang ada dasar medisnya. Itu sesuatu yang maksudnya kalau saya bilang, ya itu yang menerangkan gitu loh. Kenapa itu bisa segar. Ya, itu kalau saya ada satu tahapan lagi. Sebelum jadi segar, saya tidur dulu. Abis tidur baru segar. Lebih segar, betul, Dok. Nah, jadi sebenarnya kan dia punya perilaku-perilaku untuk pengobatan kuno ini, Dok. Artinya nggak perlu ragu lagi, Dok ya, kita ya sebenarnya ya. Cuman kita artinya gini, kalah cepat dengan obat-obatan barat dalam hal hasil reaksinya kali, Dok ya. Iya. Tapi satu, memang kalau orang yang dikerok ataupun misalnya di kop, itu ada kontraindikasi untuk hal-hal tertentu. Kalau sekarang kita udah tahu. Apa? Orang darah tinggi misalnya,
Nah. Tekanan darah tinggi itu nanti bisa perdarahannya berlebihan. Oh. Orang satu lagi misalnya hemofilia. Orang yang gangguan pembekuan darah yang nggak kepentok sedikit udah pada biru. Nggak boleh. Oh, kalau orang indikasinya orang hemofilia itu atau kurang begitu bagus itunya kepentok dikit langsung biru ya? Iya. Oh itu ya? Iya. Bukan karena kulitnya dia putih sih ya? Thalassemia juga nggak boleh. Jadi emang ada beberapa orang tapi nggak semua orang nggak boleh. Tapi maksud saya itu ya masih lumayan efektif lah yang seperti itu karena kenapa ya? Kadang-kadang kita sih juga nggak usah ini ya bahwa negara kita begitu luas, banyak daerah itu yang belum sampai kemasukan dokter, Frankie. Dulu ingat tuh salah satu murid saya, dia orang Irian, dia tugas di daerah Irian sana, di Bovendigul. Kalau dia lagi mau kunjungan ke puskesmas itu bisa 2 minggu. Masuk hutan, tinggal di dalam gua dan segala macam. Baru ketemu dokter. Nah kalau kondisi gitu, nungguin dokter datang untuk ngasih obat, ya sampai kapan? Masalahnya dokternya nggak ada di setiap tempat. Ya makanya saya bilang kalau di Indonesia yang begitu luas seperti kayak Irian Jaya itu kan tempatnya luas banget, dokternya sedikit. Jadi banyak tempat yang nggak ada dokternya. Dokternya kunjungan paling 2 minggu sekali gitu loh. Dan dokternya juga setengah mati di dalam situ kan mesti naik pesawat segala macam, pesawat capung itu loh. Ya. Kadang-kadang ya harus jalan darat. Nah kalau kayak begituan, ya segala macam yang tradisional ya masih boleh lah. Termasuk jamu-jamuan kalau menurut saya tidak masalah. Jadi sebenarnya jamu-jamuan segala macam itu juga yang nantinya bisa menjadi cikal bakal obat modern nih dok ya? Iya. Dan satu, kenapa jamu itu sampai sekarang masih dikonsumsi orang? Karena memang mereka merasakan manfaatnya. Kedua dok, karena murah sebenarnya dok. Ya kan jamu itu relatif lebih murah kan, dia punya harganya dibanding kalau kita beli obat-obatan modern. Ya. Nah, Cuman begini Frankie, saya tuh udah pernah beberapa kali ya mendapatkan kedua keadaan di mana jamu itu dicampur sama obat modern itu loh. Iya. Nah itu kan sebenarnya penyimpangan. Penyimpangan dalam arti kata gini, sebenarnya jamu itu sih nggak ada apa-apa, tapi supaya lebih tokcer gitu dikasih obat lain. Misalnya waktu itu pernah ada orang yang minum jamu gitu, dia biasa dia nggak percaya dokter. Waktu itu datang ke tempat saya dan kondisi mukanya bengkak mukanya bulat. Saya bilang, kamu kenapa sebenarnya sakit apa? Saya sakit rematik, dia bilang. Saya sakit rematik. Saya cocok nih sama minum jamu, katanya jamu Pegelino. Ya nggak ada masalah sih sebenarnya jangan jamu Pegelino. Terus sebenarnya saya sebagai seorang dokter langsung saya bilang, kenapa mukanya jadi bulat begini? Moon face istilahnya. Kan jangan-jangan ada sesuatu. Saya bilang kamu jamunya sini deh. Saya bilang, saya bawa waktu itu ke bagian farmakologi. Kebetulan saya ketemu kan sama guru-guru saya bilang, ini ada orang jamu, tapi saya curiga ini ada sesuatu. Begitu diperiksa ada kortison di situ. Kortikosteroid, emang betul steroid. Dimaksud steroid itu obat dewa di kedokteran. Tapi kalau dimakan sering-sering, itu bisa ngantem mah, bisa bikin orang jadi kontet, kekebalan menurun. Ada banyak sekali efek sampingnya. Saya bilang itu dicampur supaya itu jadi lebih poten gitu loh, lebih. Tapi kan berbahaya karena itu obat daftar G. Nah jadi kadang-kadang dalam rangka persaingan supaya ini kelihatan tokcer segala macam, kadang-kadang mereka tambahkan itu. Nah itu yang harus dicurigai. Makanya kalau minum misalnya jamu gitu, minumlah jamu dari satu pabrik yang memang sudah established. Jadi bukan jamu rumahan begitu. Ya rumahan sih kalau yang nggak nakal sih nggak ada masalah. Tapi kan ada sekarang banyak yang nakal. Iya. Gitu. Ya Jok, kayak sekarang kan saya juga kadang-kadang gini dok. Ini dokter kan tahu otak saya sering korslet kan dok ya. Dikasih tuh sama istri saya tuh obat Cina yang harganya lumayan deh. Itu dipakai dimakan nggak ada masalah juga ya dok ya. Dan itu efektif sih saya akuin dok ya. Kalau misalkan supaya lebih pintar. Bukan. Pintar mah nggak ngaruh karena otak saya udah ya gimana otak udah kurang seon ya dok ya nggak bisa ditambahin tuh dok. Padahal kamu banyak makan otak tuh. Iya. Itu kalau makan segini 100 gram tuh. Saya makan otak tuh supaya otak yang kekurangan seon tadi tuh bisa bertambah, tapi nggak nyampe jadi otak di sini dok. Mesti tambah sumsum Frankie. Nah maksud saya ini dok si obat Cina tadi itu
Benar, pengaruhnya ke otak. Jadi pada saat saya ngerasa sakit-sakit di otak itu, toto saya makan jus, lebih ngerasanya lebih segar. Jadi saya nggak tahu juga apakah ini sugesti atau benar obatnya. Tapi kalau saya percaya ya dua-duanya pengaruh kali dok ya, antara sugesti sama obatnya beneran. Terus lagi ada obat dewa lainnya dok. Obat dewa lainnya istilahnya apa juga pokoknya katanya terutama saat ada luka-luka dok, penyembuhan luka dalam. Ada obat itu dok, obat Cina dok, yang kayak gitu. Itu saya makan tuh dok waktu saya sempat terserang tipes. Sempat terserang tipes, orang pakai obat dokter, tapi saya juga pakai obat itu juga. Nah, sebaiknya dok, kalau kita mau menggabungkan itu, kita perlu konsultasi sama dokter apa nggak sih dok? Enggak, ilmunya lain. Nggak usah. Nggak usah, ilmunya lain. Tapi maksudnya saya, yang itu nggak apa-apa sejauh itu memang orang ngomong itu benar, selama yang namanya tumbuh-tumbuhan itu mostly itu tidak berbahaya. Tapi kecuali kalau kita beli ke orang yang cara buatnya kagak tepat, kadang-kadang bisa kecampur jamur, kecampur obat-obatan yang lain dan lain-lain gitu loh. Tapi sekarang begini, rada-rada aneh. Tapi pengetahuan tentang kedokteran tradisional itu sangat penting buat seorang dokter. Kenapa? Pernah tahu Cipto Mangunkusumo? Saya sampai sekarang sering ngelihat dan saya kagum karena namanya diabadikan jadi rumah sakit. RSCM. Bentuknya kayak gimana? Hah? Orangnya kayak gimana? Ada patungnya di depan Iya, tuh, ini dok. kayak apa? Kalau nggak salah rambutnya dari sini ke sini doang dok ya. Saya lupa sih dok. Udah lama nggak ke Enggak, dia Salemba. tuh pakai belangkon. Oh, Oh, pakaian Jawa, pakai belangkon, dia pakai kumis gitu. Dia ada di RSM di depan tuh. Dia itu siapa sebenarnya? Tahu nggak? dokter. Ya, ya tuh sudah stop. Ya, saya kan bukan dokter, jadi saya nggak tahu. Bukan, dia itu pahlawan, Franky. Ya, Dia pahlawan kemerdekaan. Tahu? tentara itu maksudnya dokter? Lo bukan kebangkitan. Oh, termasuk ini kali pemuda-pemuda waktu zaman Sumpah Pemuda bukan? Ya. Ah, ya itu pahlawan lah. Nah itu, dia itu adalah orang-orang pertama, orang Jawa pertama tuh yang jadi dokter. Kan waktu itu si Belanda ini nih ceritanya nih ya, orang Belanda pada waktu itu. Kan semua dokter tuh Belanda, karena kita nggak ada yang berpendidikan pada waktu itu. Coba dokter zaman dulu adanya, berarti dokter gak Belanda. Jadi Belanda semua. Nah kemudian di sini ada penyakit macam-macam. Penyakit di masyarakat. Si Belanda ini bilang, waduh penyakit begini nih gawat nih. Cacar. Gawat nih kalau dia ngobatin orang-orang itu, rakyat kalau nggak diobatin kan banyak yang mati kan, bahaya. Dia cacar, dia mau obatin dia nggak bisa, dia takut ketularan. Gimana caranya? Jalan pintas. Dia panggil lah orang-orang Jawa. Orang-orang Jawa, mau nggak gua didik jadi dokter katanya. Dididik dokter dengan harapan dia ini yang nggak ada pertama nangani pasien-pasien cacar itu. Jadi tujuannya mau membentuk mantri cacar. Buat nyacarin penduduk supaya kalau cacarnya hilang kan orang Belanda juga aman kan. Nah, orang Belandanya nanya pakai bahasa Belanda apa pakai bahasa Jawa dok ya? Oh, mereka bisa bahasa Jawa kali berarti. Bahasa Belanda dok. Kejebak dokter. Karena orang-orang Belanda, orang-orang Indonesia yang pendidikan itu sekolahnya di sekolah Belanda dok. Ya belum tentu ada juga orang Belanda yang bisa bahasa Jawa. Itu waktunya ngomong manis bisa bahasa Jawa. Kamu kalah Orang Jerman dok. Nah, jadi dia sebenarnya mau bikin mantri cacar, Franky. Jadi dibikinlah sekolah sedokter namanya Stovia. Di Stovia itu isinya orang Jawa semua, orang-orang bahasanya orang-orang ningrat-ningrat tuh jadi yang mau jadi dokter. Dididiknya soal kedokteran, seminim-minimnya aja cuma supaya jadi mantri cacar gitu loh. Disebarlah keluar. Nah, gara-gara mereka adalah orang-orang pertama yang dididik sama si Belanda ini, lama-lama jadi pinter. Orang pinter kan mulai mikir, pinter dan cerdas nih dok. Gue ini kan dijajah gitu-gitu. Nah, dari situlah lahir Sumpah Pemuda. Itu yang pelopor pertama dokter-dokter itu. Nah, tapi setelah kemudian cacarnya selesai, masalah si dokter-dokter bilang, gue dokter nih. Terus si Belanda bilang, bukan, lo bukan dokter. Kan udah selesai, jadi ceritanya udah selesai. Lo bukan dokter, lo cuma mantri. Nggak bisa, pokoknya kita harus jadi dokter. Akhirnya lah, kemudian terpaksa juga diperdalam mereka. Jadi Stovia itu kemudian jadi Fakultet van
Itu waktu itu Fakultet Fund Indonesia. Itu FKUI. Dari Sofia jadi FKUI. Nah, itu dia baru di pelajaran dipertinggi lagi. Nah, salah satu orang ini bang penggerak kemerdekaan itu si Cipto. Bikin partai. Begini, pidato sana pidato sini membangkitkan semangat untuk merdeka. Si Belanda kan kesal. Dia praktek dokter. Udah diajarin tinggi-tinggi Ya, malah. tapi resiko di mana-mana kalau kita bikin dia jadi pinter kan dia akan berontak. Udah pasti begitu. Kan nggak mau lah dia jadi budak terus, kan gue udah sama kayak lo gitu. Akhirnya si Cipto itu ditangkap, dilarang suruh berpolitik, tetap bandel. Udah nggak mempan, diapain sama dia, dicabut izin prakteknya. Nggak bisa praktek. Zaman dulu belum ada ID tuh dok ya? Nggak. Sama Belanda. Sama Belanda. Nggak bisa praktek. Terus gimana caranya? Padahal masyarakat banyak yang membutuhkan dia. Tahu nggak apa yang dilakukan? Dia praktek, tetapi nggak ngasih obat barat. Yang dikasih itu obat tradisional, jamu-jamuan, Frankie. Keren ya dok ya? Dia belajar lagi, dia belajar jamu-jamuan. Jadi arti gue tetap masih bisa nolong orang dengan rakyat dengan itu, dengan sesuatu bukti-bukti yang memang sudah. Nah, nggak banyak orang tahu Jadi yang soal artinya ini. penyakit dan penyebabnya dia tahu, terus dia cari obat tradisional yang untuk gejala-gejala itu gitu. Ya, dok, yang dia perlu tahu kan cuma buka telinga, tanya sama penduduk, racik itu, kasih, ternyata bagus begitu. Itu yang dilakukan. Jadi itu kalau menurut saya yang namanya bahwa kedokteran itu tidak anti dengan itu, dengan yang namanya tradisional, tidak. Cuman kita terbiasa aja dengan yang kemasan-kemasan pabrik gitu loh, itu aja. Ya itu salah satunya kenapa obat tradisional kurang itu karena dia punya banyak kemasannya kurang bagus dan lama dok ya, yang kayak gitu ya. Ketiga nih dok, mohon maaf, rasanya nggak enak di lidah kebanyakan nih dok ya. Yang memang pahit, yang enak yang di mana-mana obat katanya kalau makin kagak enak makin bagus obatnya, Frankie. Kalau yang enaknya itu bahaya semua. Kamu makan makanan yang enak itu bahaya, Frankie. Iya sih. Iya, kalau yang namanya sakit ya tidak enak lah. Nggak itu, nggak tahu ya. Saya kalau jamu tuh sampai sekarang tuh nggak suka saya minum. Tapi kalau udah bentuknya jamunya dalam kapsul tuh dok ya, bisa saya minum. Jadi dikasih ini dulu bubuk di dalam bubuk terus diminum gitu. Nah, kalau peralihan antara dokter ke obat barat sama itu yang sampai sekarang masih kita kenal itu adalah OBH. Obat batuk hitam itu kan yang berasalnya dari secernih herbal begitu, tapi prosesnya proses rumahan. Salah satu praktikum kita kedokteran waktu tingkat 3 adalah bikin OBH, Frankie. Ini gini-gini bikin OBH itu buat obat batuk manjur banget, Frankie. Itu isinya apa aja sih dok? Oh, ada macam-macam, ada beberapa macam. Ini campur air gini-gini. Terakhir jadi OBH. Terakhir campur kayak Coca-Cola dok. Jadi Nah, terakhir sama mereka sih kalau yang dijual-jual itu udah ditambah mint, pedas-pedas. Oh tadinya nggak ada ya? Nggak ada pedasnya. Baunya tuh khas banget. Tapi ada satu OBH yang paling terkenal, Frankie. Dari anak. Bukan. Apa? Dari Bintang Semesta yang di kota itu. Saya nggak tahu masih ada apa nggak apoteknya. Bukan yang cap ibu anak. Yang Bintang Semesta itu Bengseng. Kalau batuk kagak mempan, beli yang dia punya udah pasti mempan, Frankie. Stop batuknya langsung. Di Glodok masih ada duduknya. Nggak tahu masih ada apa nggak dulu sih di daerah situ di Glodok tuh. Besok saya ajak dokter deh ke sana kita buktiin ada nggaknya ya. Nggak, itu terkenal. Tapi sampai sekarang pun di kedokteran diajarin itu, Frankie. Diajarin karena itu basic yang dasarnya ya. Nah, itu. Oke dok. Nah sekarang ini sekalian kayak tadi kita bahas masalah kerok nih dok. Kerok itu kan sederhana, nggak pakai obat. Ya. Nah sekarang ada satu lagi nih di masyarakat kita nih dok, yang sampai saya masih kecil tuh masih dikerjain, yaitu bawang merah dok. Iya. Kalau kita sakit kepala dok, ya waktu masih kecil tuh dok, kan nggak pakai obat sebenarnya dok. Tempelin di sini bawang merah, dibebet pakai itu, ikat kepala. Itu gimana tuh penjelasan ininya dok? Saya nggak tahu, tetapi di dalam bawang itu ada bahan yang namanya alium. Alium itu
adalah bahan seperti minyak atsiri yang bisa keluar itu punya properti yang memang bisa menyembuhkan. Jadi taruh di bebet kalau Di sakit bawang perut. putih juga ada. Gituan itu dia punya ada efek antibiotiknya juga dan segala macam. Tapi itu bidang yang lain, Frankie. Barangkali maksudnya saya sih nggak bisa bilang ada apa, tetapi itu memang efektif karena dari zaman dulu tuh biasanya tuh bawang putih atau bawang merah ditumbuk jadi satu, kemudian dikasih minyak kayu putih, itu digorengin tuh bisa buat obat asma dan segala macam. Konon jadi napas lebih lega. Kalau sekarang kan udah diganti dengan hal-hal yang lebih modern gitu loh. Kayak orang nih dok, jatuh dari motor atau jatuh lah dok ya sampai biru-biru, dikasih apa dok? Ingat nggak dok? Obat gosok. Enggak, beras kencur. Oh, Beras kencur diborehin gitu, itu udah ntar bengkaknya hilang gitu. Itu agak percaya tapi nyata tuh dok ya? enggak betul lah karena itu kan udah beratus tahun orang pakai seperti itu, Frankie. Nah sebenarnya kenapa orang bisa dapat pengetahuan itu dari mana? Dari mana? Dari binatang, Frankie. Binatang, kalau misalnya ada binatang, ada coba deh kamu punya peliharaan, kamu taruh di kebun. Binatang ada cucuk, dia jatuh ke lindes, bisa kakinya patah. Itu binatang-binatang itu bisa cari pohon-pohon apa, kemudian dia dibebek, dia digigit-gigit, ditempelin di situ. Orang belajar dari situ sebenarnya asal muasalnya. Habis digigit-gigit, dijilatin tuh dok, dia punya itunya dok. Karena ini memang sembuh sendiri. Jadi gini, badan sendiri itu punya kemampuan tuh untuk regenerasi dan memperbaiki diri. Tapi ditambah obat-obat itu akan bisa mempercepat. Dan biasanya kalau obat-obat dinyatakan dicoba manjur, itu cenderung diulang lagi lah. Itu jadi obat tradisional. Nah kalau obat modern kenapa jadi susah? Karena obat modern itu punya persyaratan. Harus diuji, yang waktu itu kita pernah ngobrol tuh. Diuji toksisitasnya, beracun enggak? Efektivitasnya enggak, terus metabolismenya gimana, kalau dia masuk sini di urin berapa lama dan segala macam sampai terus kemudian ada efek sampingnya enggak. Jadi penelitian itu panjang sekali sehingga namanya di Indonesia untuk bisa jadi satu bahan tradisional itu sampai jadi obat itu bisa makan 10 tahun Frankie. Sampai dapat bahan aktifnya, nah bahan aktif itu yang kemudian dijual. Nah, perusahaan yang menemukan bahan aktif dari satu bahan tadi, dia dikasih hak namanya obat paten. Nah obat paten itu dia daftarkan di paten. Nah setelah dipatenkan gitu, dia punya kesempatan 10 tahun. Ada yang 10 tahun, ada yang 20 tahun. Boleh menjual itu tanpa orang lain boleh membuat barang itu. Jadi dia udah dikasih kewenangan lu 10 tahun atau 20 tahun, lu cari uang lah sebanyak-banyaknya dari situ. Itu namanya obat paten. Makanya obat paten harganya mahal. Karena untuk membiayai semua riset yang di depan. Jadi kalau obat yang sudah jadi obat paten itu artinya terbukti dia aman, efektif, efek sampingnya udah ketahuan segala macam. Nah setelah 10 tahun, perusahaan lain boleh bikin obat itu. Udah jadi milik publik. Merek bikin obat yang sama dengan nama terserah masing-masing. Jadi misalnya contoh, kalau saya misalnya punya obat namanya ampicillin, saya kasih nama saya. Tapi begitu udah lewatnya masa patennya selesai, maka orang bisa bikin ampi apa. Jadi dia bisa bikin nama yang banyak. Mirip-mirip. Tapi bahan aktifnya kalau dikasih nama obat itu obat generik. Obat generik artinya perusahaan pabriknya tuh nggak kasih nama, tapi obat aslinya seperti itu. Nah makanya orang suka bilang sebenarnya obat generik itu apa sih? Ya sama, obatnya bahannya aktif itu. Tapi kalau yang paten itu yang penemu, dia punya hak untuk pakai sendiri. Setelah gitu ada obat patennya. Ada obat generiknya. Nah perusahaan lain bisa bikin obat generik tadi dengan merek macam-macam. Makanya kalau di Indonesia tuh jadi dokter pusing, Frankie. Misalnya ampicillin, amoxicillin. Namanya amoxicillin. Yang patennya apa? Satu. Yang lainnya ini bisa 250 nama. Nah kebayang nggak? 250 nama dengan harga macam-macam. Jadi kalau mulai generiknya misalnya harganya 100, yang obat patennya 2.000, nah antara 100 sampai 2.000 itu ada 250 obat. Isinya sama. Tapi efektif sama nggak? Belum tentu. Dok, ada yang saya mau tanya nih dok. Ya itu mengenai contohnya gini, kan dokter seringkali kita ngomong si kurkuma itu kita ketawa dok. Si temulawak. Temulawak itu kan sudah diketemukan sebagai obat itu kan sama nenek moyang kita. Seumpama
ada satu pabrik farmasi yang mempatenkan kurkuma. Kurkumanya nggak bisa dipatenkan. Kurkumanya nggak bisa dipatenkan. Tapi kalau dia bisa mendapatkan kukurmin, bahan aktifnya, dia bisa mempatenkan kukurminnya. Jadi tetap kita bisa membuat satu obat yang dari si kurkuma ini, walaupun istilahnya nanti menghasilkan si kukurmin tadi, itu dok. Ya. Oh, gitu. Kalau nggak kan repot juga dok. Nggak, ada satu hal yang namanya asli itu nggak boleh dipatenkan. Jadi misalnya, contoh nih, kita nih ada pohon tertentu nih, gini, wah ini pohonnya asli nih saya ketemu. Saya nggak bisa patenkan itu. Itu adalah milik umum, cuma saya bisa namanya itu Jaya di belakang. Kalau di itu ada ini saya yang nemuin gitu. Kayak sekarang kan dok, dokter tahu kan kalau obat sakit kencing yang tradisional dok, daun kumis kucing dok. Ya, kumis kucing nggak bisa. Kumis kucing nggak bisa ya? Kumis kucing ya kumis kucing. Tapi kalau kumis kucing dibikin ekstrak yang ini, nah ini bisa dipatenkan sama dia, bisa jadi obat paten. Itu dulu waktu saya tinggal di Tebet dok, kita ambil pohon kumis kucing dari Jawa Barat, dari saudara saya di daerah Purwakarta, tanam depan rumah. Jadi kalau kita sakit kencing, apa sih namanya doknya, anyang-anyangan ya, itu diseduh daun kumis kucing jadi kayak bentuk teh gitu, diminum, cesplong tuh. Dari mana itu ambilnya? Saya ngambil dari rumah saudara saya di daerah Purwakarta itu. Di sana berarti kucingnya buat pelontos semua dong? Enggak. Ada kumisnya? Di sana kumisnya tuh panjang-panjang dong. Jadi tapi itu aneh tuh bener. Jadi artinya kayak kita kan banyak sekali nih dok bahan-bahan yang apa namanya berasal dari rempah-rempah ya dok ya. Nah kayak nih dok, dokter suka minum sekoteng nggak atau makan sekoteng? Ya nggak suka sih, pokoknya sekali-kali. Suka tapi kan nggak sering. Nggak suka. Sukanya dulu nih dok. Oh, kalau saya mah suka banget. Itu sebenarnya jahe itu manfaatnya apa aja sih dok? Apa cuman sekedar kita makan, minum terus anget, asik? Oh gitu? enggak, jahe itu ada banyak properti. Itu bisa satu podcast sendiri tuh soal Satu jahe. episode sendiri. Iya, tapi jahe itu bagus buat orang yang sakit rematik dan segala macam. Jadi itu banyak properti obatnya di situ. Kalau gitu kita sebenarnya nggak usah repot-repot impor obat dok ya? Iya bukan Bu, emang enggak. Kalau kita bisa ngembangin itu, tapi harus dibikin yang menjadi sesuatu yang ilmiah. Suatu jamu kenapa nggak bisa diterima oleh kalangan kedokteran? Karena kalangan kedokteran mensyaratkan ada toksisitas, ada begini yang kalau dicelidiki itu jadinya panjang. Kamu kebayang nggak? Dokter saya tuh, guru saya itu yang membuat katuk menjadi sampai kapsul katuk. Itu dananya miliaran. Nah kalau buat saya sih, kalau buat orang awam, lo ngapain lo mesti teliti begitu, lo makan katuk aja. Iya. Iya kan? Iya, tapi kalau namanya udah dibikin kayak beginian, ini mesti diteliti benar-benar. Kapsul katuk ini ada efek sampingnya enggak? Ada begini, kalau itu penelitiannya panjang lagi. Makanya kalau namanya di Indonesia perusahaan obat, itu nggak pernah ada yang bikin obat, jarang yang bikin obat. Jadinya? Beli bahan polos dari sana. Di sini cuma dikemas doang. Oh, saya pikir tunggu. Beli bahan aktifnya, dikemas ini bagian pengemasannya, dia nggak menciptakan. Yang menciptakan itulah yang di Amerika di mana segala macam. Oh jadi dia misalkan contohnya dia beli bubuknya sekian kilo, Ya, bubuk. Nah, sampai itu sini kan dimasukin kapsul-kapsul. Bikin kapsul atau jadi pil. Nanti dikasih nama sama dia. Gitu Kebanyakan doang. begitu. Kecuali ada beberapa perusahaan yang memang inovatif banget dan ada R&D-nya, research-nya. Yang antara lain kalau yang saya tahu ya, saya bukan mau memuji itu guru saya tuh yang punyanya. Tapi begini, misalnya contoh angkak. Kamu tahu angkak kan? Tahu. Jadi seperti kayak biji-biji, ya beras-beras, itu dia difermentasi, dan kalau buat orang tradisional, orang Chinese, itu direbus, diapain segala macam, ada airnya yang warna merah itu diminum untuk katanya obat demam berdarah. Demam berdarah, katanya dok. Itu kan katanya seperti itu. Sama dia dibikin, dipabrikasi, dibikin kayak minuman seperti botol kotak gitu loh. Namanya angkak. Dia yang bikin produksi, dia kasih ke orang-orang itu, ke pasien-pasien. Dia punya jaringan, mereka pakai gitu. Efektif apa enggak? Ya efektif aja. Kenapa? Tapi maksudnya itu boleh. Nah kayak gitu itu namanya kreatif. Saya dulu ingat ya,
Si Dokter Bun Setiawan itu adalah salah satu guru saya yang saya sangat hormati. Karena kenapa? Dia tuh orangnya pintar banget. Pintar banget. Saya ketemu sama dia waktu masih kuliah. Kan kuliah saya suka neliti. Neliti ketemuin dia. Dok, saya mau lakukan penelitian apa? Begini. Oke, kamu bikin proposal deh katanya. Proposal. Kasih ke saya. Ini perlu berapa dana ini? Kasih duit tuh dia. Nggak pakai apa-apa, dikasih duit aja kamu lakukan penelitian gitu. Terus dia ngomong sama saya beberapa kali. Jaya, tahu nggak? Pakai otak. Kalau otak kamu pakai, kamu bisa kaya katanya. Gimana dok caranya? Pakai aja dia bilang. Sekarang contoh dia bilang. Contoh ya, dia kasih dia itu selalu membuka pikiran. Contoh, kamu tahu durian? Tahu saya bilang. Kamu makan durian apanya? Dagingnya. Bijinya kamu apa? Saya buang. Jangan dia bilang. Biji durian itu isinya kalium. Bisa dimasak tuh dok. Kalau kamu kurang kalium, kamu makan gitu, kamu bisa sama seperti kamu mikirin obat kalium. Obat kalium ada namanya Kak Durales. Satu kapsul itu bisa harganya 5.000, 10.000. Makan itu. Daripada kamu makan itu, katanya dia bilang, mendingan kamu makan biji durian yang direbus. Atau kamu makan pisang 1 biji, dia bilang. Itu dia ngomong sama saya. Oh ya gitu ya dok. Jadi gitu loh. Dia tuh orangnya pintar banget. Selalu tuh punya ide yang aneh-aneh. Sampai usianya hampir 90-an saya ke rumahnya. Oh masih cerdas. Dan dia punya banyak ide-ide yang orang-orang kagak kepikiran gitu loh. Nah orang-orang seperti itu yang kita perlukan sebenarnya. Dan dia itu dermawan banget kalau menurut saya. Karena banyak sekali ratusan mahasiswa tuh yang dikasih beasiswa sama dia sampai jadi dokter. Kalau soal pikiran yang aneh-aneh, mah pikiran saya selalu aneh-aneh dok. Enggak, tapi aneh dan kreatif. Dia pernah ngomong sama saya terakhir, waktu saya ketemu terakhir. Saya ngobrol-ngobrol, dia sama saya udah tahu karena saya dari sejak mahasiswa itu selalu konsultasi sama dia. Dia sering bimbing penelitian. Pokoknya saya minta duit berapapun dia kasih. Nah jadi salah satu yang membuat dia jadi pengusaha itu karena dia ketemu dengan seorang dia waktu mahasiswa bikin penelitian. Jadi dia hobinya sama kayak saya. Bikin penelitian. Dia minta dana, susah nyari dana di mana-mana. Sampai sekali waktu dia ketemu sama seorang pengusaha. Dia bilang, saya mau melakukan penelitian tapi saya nggak punya duit gini. Dia bilang, lo perlu berapa? Gini. Langsung kasih duit. Terus dia bilang, enak banget ya jadi pengusaha bisa keluarin duit. Nah disitulah kemudian dia langsung bilang, kalau gitu gue mau jadi pengusaha juga. Daripada gue jadi dosen katanya, dia keluar FKW dan jadi pengusaha. Jadi maksud saya, dia seperti, nah yang terakhir yang dia ngomong apa, Frankie? Jaya, tahu nggak? Kalau kamu kaya gampang dia bilang. Obat-obat di rumah sakit yang paling mahal apa sih? Yang biasanya yang mahal-mahal? Dia bilang, ya ada banyak yang mahal. Yang dipakai buat orang-orang yang misalnya yang pada bengkak-bengkak tuh, albumin saya bilang. Infus albumin tuh mahal. Itu mahal sekali. Terus kamu tahu nggak? Ada banyak limbah yang orang itu membuang albumin dia bilang. Apa dok? Darah sapi katanya. Sapi kamu tahu beratnya berapa? Bisa 200 kilo saya bilang. 200 kilo. Manusia itu darahnya 1 liter. Dia bisa 10 liter dia bilang. Kalau sapi dipotong di penjagalan, itu darahnya dibuang. Darah sapi dibuang. Kamu tahu nggak di situ kandungan albuminnya berapa? Ya banyak dok pasti. Kalau kamu mau usahain dia bilang, ambil jaringan itu, darah itu yang dibuang itu, kamu ekstraksi, kamu ambil albuminnya, kaya raya kamu dia bilang. Itu lagi ngomong lagi. Saya terbengong-bengong terus terang. Orang hampir 90 tahun ngomong punya ide-ide kayak gitu. Dan dia selalu punya ide yang aneh-aneh. Ya, pertanyaannya dok, dokter kerjain nggak usulnya? Enggak. Pertanyaan kedua dok, dia kerjain nggak usulnya dia? Enggak, dia bilang dia terlalu tua, udah terlalu tua. Itu dia cuma alasannya itu. Dia bilang saya mengajak ide supaya kita semua berpikir. Tapi setiap orang kan punya tujuan. Artinya kalau saya fokus ke situ itu bisa 20 tahun sendiri. Sampai dia jadi produk yang bisa dipakai. Artinya ada konsistensi. Yang penting maksudnya saya, ide itu adalah sesuatu yang tidak terbatas, tapi bisa dikerjain apa enggak kita tergantung kita. Ide itu bisa ditangkap oleh orang dan dia fokus di situ dia bisa jadi gitu loh. Saya no problem. Saya sendiri juga sama mahasiswa saya selalu lempar-lempar ide.
beberapa nangkep ide-ide dan kemudian itu jadi gitu loh. It's no problem, nggak apa-apa ide. Nah dok, sekarang nih dok, kan perusahaan farmasi kan itu up and down, ada yang tumbuh, ada yang mati dok ya. Demikian juga perusahaan jamu nih dok. Nah sekarang ini kira-kira menurut dokter nih dok ya, perusahaan-perusahaan itu supaya tetap bisa eksis tuh dok, harus ngapain tuh dok? Yang jelas R&D-nya harus benar, dia harus ikutin cara produksi obat yang baik. Karena kenapa? Udah nggak saatnya lagi orang bikin jamu itu ditumbuk-tumbuk sama Mbak Ayu. Ada mesin, mesti pakai mesin, dibikin dengan steril dan segala macam. Jadi kalau dibikin seperti itu dengan quality control yang bagus, saya yakin dia bisa bersaing. Satu, kreatif untuk bikin kemasan yang bagus. Karena kalau kemasan itu seperti si Bobo tuh yang bawa itu botol-botol begitu, itu kan nggak bisa diimpor, nggak bisa dibawa keluar kota, segala macam. Tapi kalau jadi bubuk dan segala macam beda. Tapi yang saya lihat sekarang banyak yang pada mati itu karena industri rumahan dan mereka tidak mengikuti perkembangan zaman. Yang satu-satunya perusahaan jamu yang setahu saya yang mengikuti perkembangan zaman dengan cara obat pembuatan yang terbaik apa? Ada dok di Semarang dok kalau nggak salah. Mereka cara pembuatannya sama persis seperti industri, tapi dia fokus ke situ. Itu sebabnya salah satu alasan kenapa ya waktu saya pergi ke Gunung Sinai, saya ketemu satu obat Indonesia yang selalu ada di sana. Wah, kemarin dokter bilang makanan Indonesia ada di sana. Ya. Hari ini obat Indonesia ada di sana. Tolak angin. Iya. Nah, saya sampai bingung. Orang luar negeri, apa itu tolak angin? Ya, saya nggak tahu apaan katanya konsepnya, karena nggak ada di mereka tuh ada angin bisa masuk. Konsepnya, tapi kalau makan itu enak katanya. Nggak mau apa. Tapi artinya kalau yang gitu, kalau dikelola dengan baik, itu bisa go internasional, itu aja. Dan kita tuh kaya dengan itu, Frankie. Kalau kita bisa ngelola itu, kita bisa kaya raya. Terus misalnya contoh soal kurkumin ya. Kurkuma. Itu bagus. Tapi yang akhirnya mengambil ide itu dan kemudian menjadikan uang, itu orang bule, Frankie. Orang bule. Ada kapsul yang isinya itu. Kita nggak tahu. Tapi ya idenya itu dari sini diambil, kemudian mereka dapat ekstraknya dan dijual. Tapi kalau buat yang mau jadi kaya, biarinlah orang-orangnya. Saya pengen hidup happy aja dok. Enggak, tapi ada satu prinsip, Frankie. Kalau orang mau kaya ini, prinsipnya ngomongin sama Jack Ma. Ketika kamu ngelihat masyarakat itu pada komplain tentang sesuatu hal, nasihat pertama, jangan jadi bagian yang ikut komplain. Yang kedua, carilah solusi untuk mengatasi komplain tersebut. Kalau kamu bisa cari solusi, berikan solusi itu. Semakin banyak kamu membantu orang menyelesaikan solusi, semakin kaya kamu. Itu. Ya. Nanti mau cari cara buat happy dok. Yang paling gampang apa? Gojek. Siapa yang tahu bahwa namanya orang naik motor nganterin orang ke sana? Saya kan ojek kan dari dulu sudah ada. Tapi cuma satu orang, Nadiem Makarim, yang berpikir bagaimana caranya supaya supir ojek dapat penumpang dan orang yang mau nyari ojek gak usah pergi ke pangkalan. Dia bikin sambungannya. Kaya dia, Frankie. Karena yang dia bantu berapa banyak. Sekarang kan kita terbantu banget. Karena kita mau makan apapun tinggal klik dia datang sendiri. Karena dia kaya, jangan diiriin, karena dia punya ide dan idenya membantu banyak orang gitu loh. Memudahkan hidup banyak orang. Ini cuman gitu doang lagi. Tapi ngomong-ngomong masalah tadi kemasan tuh dok. Dokter kan bilang Mbak Ayu yang pakai jamu gendong itu dok. Itu pakai kemasan nggak menurut dokter? Menarik nggak kemasannya? Ya sih Mbak Ayunya. Nah itu dia sebenarnya, itu kemasannya tergantung sih Mbak Ayunya. Kalau tapi dia produknya bagus, ini nggak bisa disimpan lama, Frankie, dengan kondisi kayak gitu. Dia bikin cairan seperti nggak bisa lama. Jadi artinya dia cuma pakai bikin buat sehari. Jadi dia jual juga terbatas cuma sekian gitu loh. Nggak bisa lebih. Ya ketaker. Nah tapi kalau kita mau industri yang memang bisa disebar ke seluruh Indonesia, barangkali ke seluruh Asia, ke seluruh dunia, dikeringin. Ya harus dikeringin, harus dibikin sedemikian rupa kemasannya sehingga dia tetap kondisinya bagus dimanapun gitu. Jadi biarinlah Mbak Ayu ini menolong untuk lokasi yang terbatas,
yang punya kemampuan lebih, dia menolong jumlah lokasi area yang lebih luas lagi, Dok. Iya. Kalau enggak, kesian, Dok. Enggak, tapi itu adalah dua, Frankie. Kalau yang udah jadi industri, Mm-mm. namanya bisnis. Nah, Kalau yang si Bayu itu jualan. tapi saya tetap mengharapkan kalau yang namanya bisnis kesehatan ini tetap jangan terlalu diutamakan bisnisnya, Dok, karena ini menyangkut kesehatan orang gitu kan, Dok, Iya. ya. Jadi bijaksana saya ngomongnya, Dok. Tapi memang itu sifat saya. Jadi saya nggak mau sih. Saya jujur aja, Dok. Saya nggak mau cari kaya sih. Artinya buat saya kaya tuh kita kaya masih ada lagi yang kaya, masih ada yang kaya lagi. Nggak akan puas kita kalau kita berpikir kaya. Tapi sekarang saya mau nanya nih. Ini pertanyaan yang kamu masih bisa jawab. Apaan, Dok? Apa yang disebut kaya, Frankie? Nah, makanya nggak jelas, Dok. Kaya tuh Jelas lah. Kenapa nggak jelas? Kaya- Kamu bilang, oh dia kaya, dia miskin, enggak, jelas kaya lah. itu kan banyak hal. Kaya dalam hal materi, Sekarang contoh, kaya dalam hal Enggak, bukan materi. Kita ngomong materi aja ya. deh. Gaji berapa kamu bilang kaya? Selama dia makan gaji mah nggak kaya, Dok. Oke, setuju saya. Kalau makan gaji itu udah kaya. Walaupun dia makan gaji terus punya mobil BMW, Heeh. punya mau rumah di daerah Kemang itu. Yang misalnya. lebih kaya kan yang gaji dia. Enggak, Gitu kan, tapi enggak gini. Dia jangan lihat yang tinggi-tinggi, tapi kalau bilang, oh dia udah jadi orang kaya sekarang. Ya gitu. makanya saya bilang kaya. Kalau buat saya nih, Dok, otak saya nih, Dok, ya, cara berpikir saya kalau kaya tuh nggak ada batasnya. Di atas kaya masih ada kaya-kaya lagi gitu. Enggak, bukan itu, Frankie. Apaan, Dok? Dokter aja deh. Kaya sekarang income orang. Sekarang saya mau nanya nih. Kalau misalnya orang income 10 juta nggak kaya kan? 100 juta kaya nggak? Tergantung, Dok. Kita ngelihatnya itu loh, makanya, Dok. Kalau ada pandangan-pandangan tertentu, kalau menurut saya nih, Dok, ya, kita mesti hati-hati nih. Untuk sebagian orang 10 juta tuh susah. Ya, Ya udah kaya buat mereka, Dok. ya. Nah, sementara ada orang bilang cuman 10 juta. Wah, saya agak hati-hati deh kalau soal ngomong kayak gitu. Kecil amat gitu ya. Ya, kalau buat saya gini, buat aku kecil, saya agak hati-hati. Saya nggak mau ngomong ke angka situ karena saya pernah kerja sama orang. Jadi artinya kalau pada saat kita ngeliatin kayak banding-bandingannya tuh, Dok, ya nggak mau kita ngomong di angka. Enggak, Jadi artinya bukan kita nggak ngomong angka. Nah sekarang kalau kamu bilang misalnya, nih di antara saudara gue dia yang paling kaya. Kenapa kaya? yang paling lebih lah. Ya, iya. Kapan kamu bilang seperti itu? Ya kalau dia punya kelebihan dibanding kita. Itu Lebih namanya bukan materi. kaya, lebih kaya dari kita. Bukan kaya, Frankie. Ya, dokter. Orang kebanyakan bilang kalau orang kaya itu kalau dia mau makan ada, apapun yang dia mau makan ada, apa mau dipakai ada, dia punya tempat tinggal segala macam. Itu tuh orang-orang yang kaya gitu. Ya. Itu namanya kaya. Artinya kalau orang dengan gaji 10 juta pun tadi dia mau makan apapun dia bisa, dia mau pergi kemanapun bisa, dia mau punya waktu apa semua bisa. Itu kaya. Tapi sebenarnya ya, kalau istilah kaya itu ya sebenarnya itu adalah gini. Kalau kamu mau tahu kamu kaya apa enggak? Kamu nggak kerja selama sebulan, Frankie. Terus? Gaya hidup kamu masih tetap nggak sama seperti kamu kerja dan income kamu sama. Itulah kaya. Mesti tanya Ilham sama Rifki, Dok. Hah? Mesti tanya Ilham sama Rifki. Jadi kita tidak kerja sama sekali. Kita tidak kerja. Gaya hidup kita tidak berubah dan kita masih tetap dapat duit. Nanti masih ada definisi lagi, Dok. Yang disebut dengan kerja itu apa tuh, Dok? Enggak, kerja mengerjakan sesuatu yang bisa ngasilin duit. Kamu nggak Oh. kerja, kamu santai. Kamu santai di pinggir pantai, kamu sembari minum-minum jus gitu. Tapi uang kamu datang terus. Dan kamu mau apapun, tidak ada satu hambatan pun yang kamu bisa beli apapun, kamu bisa beli. Dan income kamu tetap. Gaya hidup kamu nggak makin rendah. Banyak orang kan begitu dia stop, gaya hidupnya harus dikurangi karena dia income-nya berkurang. Ya makanya kalau saya sih hidup asal cukup aja, Dok. Cukup buat beli ini, cukup buat beli itu. Gitu, Dok. Ya, tapi bukan soal cukupnya, itu cukupnya. Tapi tanpa kerja, kamu tetap gaya hidup kamu segitu, income kamu tetap segitu. Nah, itu hanya bisa terjadi kalau orang sudah sampai ke kuadran I, Frankie. Oh, yang kemarin dokter cerita. Iya. Pada I itu nanti kebebasan finansial, kebebasan waktu, dan kebebasan pikiran. Kamu nggak mikir lagi karena duit datang terus. Kebebasan waktu, kamu bisa kemanapun terserah. Kebebasan finansial, mau beli apapun kamu bisa gitu. Itu kaya sesungguhnya kaya. Oh, ya. Ntar saya cari, Dok, caranya, Dok. Supaya Terus gitu. ada cerita Kabayan, tahu nggak Kabayan? Oh, Tahu Kabayan? tahu. Banyak Siapa cerita. Kabayan tuh? Kebayang mah banyak cerita mengenai dia, Dok. Dokter mau cerita yang mana nih?
Nih ceritanya ini ketemu orang kaya. Orang kaya ketemu dia lagi di itu di Dangau. Dangau tahu ya? Di sawah. Lagi santai-santai, lagi duduk istirahat di sawah. Minum-minum kopi segala macam, ketemu sama orang kaya banget nih. Kayak di kampung apa kayak di kota nih? Di kota. Nah, berarti Kabayan lagi di kota. Terus jadi orang kota itu lagi ke kampung. Dia lagi mana santai-santai, dia bilang, kata orang kaya, hei, lu tuh pemalas banget kerja, pemalas banget, nggak kerja nggak apa, lu santai-santai begitu. Ya emang kenapa Pak? Saya nikmati hidup katanya. Dia bilang, emang mestinya gimana Pak? Hidup kayak saya dong. Gimana Pak? Saya sekolah tinggi-tinggi, dia bilang. Kalau tinggi-tinggi, saya kerja, saya dapat duit, beli rumah, kawin, punya istri segala macam gitu. Terus kalau Bapak udah dapat semua itu gimana? Habis gitu saya memanfaatkan uang kita saya untuk saya bersenang-senang. Senang-senang misalnya kayak apa? Ya santai sembari minum air apa segala macam. Dia bilang minum apapun yang makan apapun yang saya mau. Terus dia bilang, Bapak panjang amat. Saya sekarang udah melakukan itu Pak. Dia udah sampai duluan. Nah orang kaya itu kenapa panjang amat gitu loh? Nah, itu artinya apa? Dia kaya. Ya makanya ini kaya relatif menurut kita kan Dok ya. Ya tapi pada saat buat si Kabayan itu waktu kagak ada masalah. Uang kagak ada masalah. Jadi ada satu kayak hidup ya begitu gitu loh. Jadi ada satu ini Dok, satu nasihat. Orang kalau lagi banyak duit maka sedikit punya waktu. Tapi kalau orang punya sedikit duit, dia punya banyak waktu. Ya. Nah, itu Kabayan yang mana gitu kan? Nggak, tapi yang terbaik adalah dia punya banyak waktu, punya banyak duit, dan dia nggak mikir apa-apa gitu. Kabayan udah. Kabayan duitnya nggak banyak loh. Loh, bukan soal banyak, tapi dia bisa nikmati. Nah, orang kaya itu untuk sampai ke ujung itu aja di perjalanan panjang banget, masih sekolah S2, S3. Ujung-ujungnya cuma melakukan apa yang udah dilakukan si Kabayan gak usah lewat itu. Happy aja Dok ya. Makanya betul kan saya bilang saya pengen happy aja Dok. Jadi ada 3 Frankie, bebas uang, bebas finansial, dan bebas waktu. Finansial sama bebas pikiran satu lagi. Banyak orang kelihatannya kaya, pergi sana sini, tapi dia pergi piknik kemana masih pikir perusahaan gua gimana, itu masih belum kaya Frankie. Orang begitu stop kerja, income stop, gaya hidup mesti dikurangi, itu bukan kaya. Ya. Sebanyak apapun uangnya. Ya itu nanti artinya saya so agama nih sekarang Dok. Kenapa? Ya berserah sama Tuhan aja Dok di atas. Oke Dok, jadi artinya di sini yang kita mau ngomongin artinya masalah obat nih Dok, obat kesehatan tradisional sama obat kesehatan yang modern nih Dok. Ada satu yang tadi saya mau nanya Dok sama dokter. Kan itu kan berbeda, tapi kan tujuannya sama. Nah, kalau kita mau makan obat tradisional, makan obat ini, katanya harus dikasih jeda waktu Dok. Kalau kita mau barengin. Benar nggak sih Dok? Dan kalau jeda waktu yang berapa lama? Kalau kita mau barengin pada saat kita menderita kondisi sakit, terus kemudian kita mau barengin, saya mau makan obat Cina sama makan obat Barat gitu. Katanya boleh. Ada orang bilang boleh. Sebenarnya gini ya. Di kedokteran tuh ada namanya interaksi obat. Kalau obat dimakan sama-sama, efeknya bisa naik, bisa turun. Ya. Naik artinya dia malah menimbulkan efek samping. Kalau turun tidak efektif. Bukan obat antara Barat dengan obat Timur, enggak. Obat Barat dengan Barat pun ada yang nggak boleh nggak boleh dicampur. Apalagi obat Timur yang kita nggak ngerti apaan. Makanya biasanya dikasih jeda supaya pada waktu kita makan dia udah lewat lambung, udah masuk ke usus halus, baru ini masuk. Nah itu berapa lama tuh Dok sebaiknya? Kalau rata-rata sekitar 2 jam sampai 6 jam sekiranya. Jadi artinya kalau kita nggak mau ambil resiko nih Dok ya terhadap komplikasi terhadap obat tersebut ya Dok ya, maka kita mau nggak mau harus menunggu 2 jam dulu ya. Supaya itu artinya tidak terjadi interaksi Dok ya. Interaksi itu bisa meningkatkan atau merendahkan. Jadi kalau merendahkan ya emang nggak efektif.
Kalau meningkatkan ya jadi efek sampingnya jadi lebih banyak. Oke. Terus ada yang lain dok? Dokter mau kasih saran terhadap yang masih menggunakan obat tradisional? Ya sebenarnya sih. Nggak ada masalah kan dok? Ya artinya silahkan dikerjakan terus karena istilahnya, tapi jangan tradisional yang agak aneh ya dok ya. Satu lagi dok, nanti dok ya, tolong dibahas dok ya, kemarin lagi rame masalah kecubung dok. Itu kecubung. Nanti kita bahas masalah kecubung spesial kali dok ya, karena kalau nggak salah ada pernah dibahas itu obat atau bukan gitu dok ya. Narkotika bukan? Iya, oke, narkotika atau bukan. Oke dok, kalau gitu dok, thank you banget dok. Terima kasih sudah menonton X Undercover. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan ditunggu ya video-video kami selanjutnya. Nah, buat kalian, jika ada pertanyaan untuk Dr. Jaya, boleh banget komen di bawah. See you guys!